Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali muncul kata-kata teori. Teori memang bukan praktik, namun praktik yang baik tidak mungkin terjadi tanpa didasari oleh teori. Program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa menawarkan 5 pilihan konsentrasi. Ada manajemen kewirausahaan, ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, serta manajemen keuangan. Mari menyeimbangkan antara teori dan praktik bersama Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Silakan follow IG Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa di @ProdiManajemenUPB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi di kampus Universitas Pelita Bangsa sebagai dosen pembimbing dan pendamping kewirausahaan. Jadi buat sahabat, selamat datang, selamat bergabung di klub kewirausahaan. Harapan kami adalah bagaimana bisa maju bersama. Perlu diketahui bersama bahwasannya di kewirausahaan teman-teman bisa belajar bagaimana memulai bisnis, bagaimana membuat analisa bisnis, bagaimana akan bisa melakukan ekspansi pasar. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan UKM luar biasa saat ini. Bahwasannya yang memberikan sumbangsih terbesar bagi bangsa salah satunya adalah kegiatan UKM karena banyak membuka lapangan pekerjaan. Di kewirausahaan, teman-teman nanti akan diajak bagaimana bisa membesarkan dunia usaha dan teman-teman bisa mulai bersama untuk membangun ekonomi mandiri dan tangguh. Adapun kelebihan di kewirausahaan adalah teman-teman bisa memulai bisnis, jadi mulai merintis usahanya sendiri. Bahkan kalau teman-teman ingin di dalam melakukan kegiatan profesinya, teman-teman juga bisa menjadi konsultan di banyak konsultan. Salah satunya adalah kita ketahui bahwa di Pusat Layanan Usaha Terpadu di negeri kita memiliki 71 cabang di kabupaten dan kota, dan kesemuanya itu adalah kurang lebih sekitar 5-6 konsultan. Ada pula kalau teman-teman bisa lebih juga bergabung di Rumah Kreatif BUMN, di mana lembaga-lembaga BUMN kita mulai dari Pertamina, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan banyak lembaga-lembaga BUMN lainnya. Mereka juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil sebagai konsultan pendamping KUMKM. Demikian harapan kami, teman-teman bisa bergabung di kewirausahaan. Semoga bisa mencerahkan ekonomi bangsa di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Salam Pelita Bangsa, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustini Tanjung, salah satu dosen pembimbing manajemen marketing. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang program-program apa saja yang sebenarnya akan Anda terima nanti di saat Anda bergabung dengan manajemen pemasaran. Yaitu seperti apa? Anda nanti akan salah satu yang paling key poinnya adalah di manajemen pemasaran nanti Anda akan diberi pelajaran tentang perilaku konsumen. Kemudian ada juga yang namanya salesmanship. Salesmanship ini merupakan tantangan tersendiri di dunia modern sekarang, karena kita pahami bahwa di zaman sekarang ini seluruh transaksi bisnis pada umumnya membutuhkan tenaga pemasar. Jadi tenaga pemasar itu sebagai ujung tombak bagi perusahaan atau organisasi untuk meraih keuntungan atau menjual produk mereka. Jadi di sini saya harap Anda jangan ragu untuk bergabung dengan prodi manajemen pemasaran. Kemudian apa saja sih benefit yang akan Anda dapat di saat Anda bergabung dengan manajemen pemasaran? Banyak sekali benefit yang Anda dapat. Misalnya Anda ingin menjadi seorang marketing, ya. Nanti di sana apabila Anda bergabung di sebagai marketing, fasilitas-fasilitas yang Anda akan dapatkan cukup banyak.
dan tantangannya juga otomatis tidak sedikit. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah di sini motivasi. Motivasi ingin sukses sebesar apa? Motivasi ingin meraih benefit sejauh apa? Kemudian selain benefit-benefit yang Anda akan dapat, ada lagi yang Anda harus pertimbangkan, yaitu pada saat Anda selesai nanti mengikuti program manajemen pemasaran, Anda diharapkan nanti mampu, selain memiliki kemampuan akademis, Anda juga diharapkan memiliki kemampuan praktisi. Karena apa? Diharapkan pada saat Anda belajar di kampus Pelita Bangsa, terutama di manajemen pemasaran, dengan program-program yang nanti akan kita buat, diharapkan nanti Anda mampu menjadi seorang marketing dan sales, karena marketing sales itu berbeda. Kemudian apalagi Anda bisa menjadi public relation di dunia praktisi. Kemudian apalagi Anda bisa menjadi planner atau logistik. Dan kemudian lagi di dalam pemasaran, ilmu pemasaran nanti Anda akan diajarkan juga bagaimana melakukan transaksi perdagangan internasional, karena diharapkan di dalam program manajemen pemasaran kita tidak hanya menjual barang secara lokal, apalagi di zaman teknologi digital sekarang di mana tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan geografis. Jadi skala perdagangan internasional adalah merupakan target utama bagi Anda nanti yang fokus di manajemen pemasaran. Jadi menurut saya tidak ada ruginya buat Anda untuk bergabung di manajemen pemasaran, karena apabila Anda nanti menjadi marketing atau sales, bonus yang akan Anda peroleh cukup menjanjikan, karena jenjang karir yang paling cepat untuk diraih adalah di bagian marketing atau salesman. Jadi yuk bergabung di manajemen pemasaran, Anda tidak akan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daspar. Saya merupakan salah satu dosen pembimbing dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Perlu teman-teman ketahui bahwa dewasa ini banyak permasalahan organisasi atau perusahaan yang timbul dari manusia atau sumber daya manusia. Sudut pandang organisasi atau perusahaan pun kini sekarang bergeser dari sebelumnya melihat sumber daya manusia sebagai alat atau yang dulu kita kenal sebagai manajemen personal ya. Kini perusahaan atau organisasi melihat sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam organisasi. Nah, kira-kira apa saja yang akan dipelajari teman-teman di konsentrasi manajemen sumber daya manusia? Salah satunya adalah human resources planning atau perencanaan sumber daya manusia. Di sana teman-teman akan diajarkan bagaimana melakukan perencanaan dari perekrutan, penyeleksian, pemberian kompensasi hingga melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan agar tetap loyal terhadap perusahaan atau organisasi. Dan salah satu keunggulan dari bidang sumber daya manusia adalah bidang ini dibutuhkan oleh semua organisasi, institusi, ataupun perusahaan manapun. Nah, tunggu apa lagi buat teman-teman? Kami tunggu kehadiran teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Safitri. Saya salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah dan konsentrasi manajemen operasional di Universitas Pelita Bangsa. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada saat pemilihan konsentrasi jangan sampai ikut teman atau ngambil aman dan ikut pacar ya. Nah, salah satunya harus tahu informasi ini. Nah, bahwasanya saat ini strategi nasional pemerintah dalam membangun itu ada sekitar 10. Di antaranya adalah perbaikan alur material, kemudian perbaikan UMKM, dan masih ada 8 sisanya. Nah, begitu peluang yang sangat banyak untuk konsentrasi manajemen operasional untuk menjawab strategi tersebut. Ya, dahulu kita hanya berbicara operasi itu masalah input, proses, dan output. Ya, jadi bagaimana barang dari hulu ke hilir. Nah, saat ini lebih besar daripada itu, bahwasanya kita harus melakukan yang namanya optimasi based on operation practice. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, konsentrasi manajemen operasional menyediakan berbagai mata kuliah yang memang sangat relevan. Di antaranya, yang pertama adalah desain produk. Nah, desain produk itu adalah gambaran bagaimana kita meng-capture pasar seperti apa, maunya seperti apa, kemudian di-capture oleh perusahaan akan jadi produk apa. Menarik kan? Penasaran? Oke, yang kedua ada mata kuliah yang namanya product planning. Bagaimana kita merealisasikan ide yang telah ada kemudian kita tuangkan dalam bentuk produk.
Ya, yang ketiga ada yang namanya mata kuliah supply chain management. Bagaimana kita mendalami proses barang mengalir dari hulu sampai kepada hilir kepada customer. Begitu banyak bidang yang dapat digeluti di dalam manajemen operasional. Di antaranya nanti setelah teman-teman lulus bisa menjadi perilaku ekspor dan impor, kemudian bisa menjadi owner dari perusahaan atau UMKM atau startup bisnis. Ada juga bisa menjadi quality control di dalam sebuah perusahaan, atau misalkan teman-teman tertarik masuk ke dalam dunia forecasting, ya, ada divisi forecasting, atau tentang mendesain dan mengembangkan produk, masih banyak lagi. Ya, saya kutip dari quote Kaizen bahwasanya tidak ada satupun di dunia ini yang berlangsung tanpa adanya perbaikan. Kalau teman-teman berniat dan sangat penasaran bagaimana melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam perusahaan, mari ikut bergabung bersama kami dalam konsentrasi manajemen operasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa Kustina, salah satu dosen manajemen keuangan di Universitas Pelita Bangsa. Saat ini saya sebagai pembina kelompok studi keuangan di Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Seperti kita ketahui bahwa jurusan manajemen itu merupakan jurusan yang sangat prospek. Kenapa? Karena lulusannya banyak dicari oleh sebagian besar perusahaan. Tidak hanya sebagian besar, saya katakan hampir semua perusahaan, instansi, BUMN itu membutuhkan praktisi manajemen, terutama manajemen keuangan. Kenapa? Karena di manajemen keuangan itu kita belajar beberapa hal, salah satunya adalah manajemen investasi. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya berinvestasi walaupun dengan modal kecil. Bagaimana caranya menganalisis portofolio yang kira-kira menguntungkan. Selain itu, kita juga belajar mengenai seminar keuangan bisnis. Di mata kuliah ini kita akan membahas mengenai penelitian-penelitian terbaru seputar manajemen keuangan. Beberapa tahun ini ada mahasiswa Pelita Bangsa yang sudah bisa menembus jurnal nasional maupun jurnal internasional. Di tahun 2020 bahkan ada mahasiswa kelompok studi keuangan yang sudah berhasil publikasi di salah satu jurnal internasional. Selain itu kita akan belajar mengenai manajemen keuangan internasional. Jadi tidak bisa kita pungkiri saat ini kita sudah memasuki dunia global. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga untuk bisa memasuki pasar global. Selain itu kita akan belajar mengenai manajemen resiko. Jadi bagaimana caranya meminimalisir resiko. Nah, kenapa kita perlu belajar mengenai manajemen keuangan? Karena tidak bisa dipungkiri banyak alumni dari manajemen keuangan saat ini sukses di bekerja di beberapa instansi. Selain itu, orang terkaya di dunia salah satunya juga adalah investor, yang artinya itu mereka sudah menguasai ilmu-ilmu mengenai manajemen keuangan. Menjadi kaya itu saya katakan wajib menjadi kaya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bukan untuk kaya menjadi kaya diri sendiri. Oleh karena itu, buat rekan-rekan mahasiswa, mari bergabung di konsentrasi manajemen keuangan. Kami tunggu.